Ngapain sih percaya sama orang yang ngasih informasinya aja diam-diam begini? Kalau niatannya baik, pasti ngasihnya juga dengan cara yang baik, Pak. Datang, ketemu langsung, memperkenalkan diri. Kalau ini kan enggak, cuman buat jadi overthinking aja jadinya. Mungkin dia pengen saya buka mata saya kan. Dia pengen saya tahu kalau ternyata Rian itu nggak sebaik yang saya pikir. Siapa, Mat? Foto Rian, mantan saya. Sorry. Tidur ya? Kenapa, Sen? Ini yang buat lu kan? Iya. Lu dapat foto di dalam ini dari mana? Itu dari HP-nya dia sih, Sen. Itu foto udah 8 tahun yang lalu, Sen. Makanya gue masukin ke profilingnya dia. Menurut gue, itu foto penting buat dia, Sen. Karena udah 8 tahun yang lalu. Tapi sama dia nggak dihapus fotonya. Kenapa sih? Enggak apa-apa. Ada, gua pelajari dulu. Ya, deh, istirahat. Oke, Sen. Dapat foto ini dari siapa? Ada yang ngirim ke saya nggak tahu pengirimnya siapa. Tapi yang jelas foto ini dari 8 tahun lalu. Dan dari foto itu, saya akhirnya tahu kalau Rian pernah dekat sama perempuan lain saat dia magang di Kusuma Food. Dia selingkuh dari saya. Dan saya dapat kabar kalau perempuan itu ternyata ditangkap polisi karena kasus pembunuhan. Makanya saya tadi pagi pergi ke kantor polisi mau ketemu sama dia. Tapi ternyata dia sakit, dibawa ke rumah sakit, terus dia meninggal di rumah sakit ini. Saya udah gak tahu lagi mau cari informasi tentang Rian ke siapa. Gimana caranya gue ngasih tau Davina kalau Rian gak selingkuh? Gak mungkin gue bilang kalau gue tahu soal ini. Dia pasti curiga. Menyedihkan ya. 2 laki-laki dalam hidup saya yang saya anggap penting banget. Ternyata ngebohongin saya. Nggak. Ngapain sih percaya sama orang yang ngasih informasinya aja diam-diam begini? Kalau niatannya baik, pasti ngasihnya juga dengan cara yang baik, Pak. Datang, ketemu langsung, memperkenalkan diri. Kalau ini kan enggak, cuman buat jadi overthinking aja jadinya. Mungkin dia pengen saya buka mata saya kan.
Dia pengen saya tahu kalau ternyata Rian itu nggak sebaik yang saya pikir. Ya ini kan foto juga udah lama, Mbak. Udah 8 tahun. Ininya buat dia apa untungnya? Saya nggak tahu. Tapi gini loh Mbak, kalau dari awal si Rian ini di mata Mbak itu orang yang baik, orang yang setia, dan Mbak percaya dia orangnya seperti itu, biarkanlah menjadi seperti itu Mbak. Biarkanlah Rian tetap menjadi laki-laki yang baik dan setia di hati dan pikiran Mbak. Saya mau minta maaf ya sama kamu. Kemarin saya udah jutek sama kamu padahal kamu gak salah apa-apa. Gak apa-apa. Kalau butuh untuk tempat mencurahkan isi hati, kabarin aja. Kemarin saya sempat mati rasa sama laki-laki. Dua laki-laki yang saya anggap paling penting di hidup saya ngianatin saya. Saya takut kecewa lagi. Saya takut percaya lagi sama laki-laki. Saya takut ngerasain rasa sakit dan kecewa. Semoga setelah ini Davina berhenti berpikir kalau Rian itu selingkuh. Ibu, ibu sakit ya? Saya lagi gak enak badan. Kok ibu pucat? Kamu beresin kerjaan kamu. Nanti kalau udah selesai langsung aja pulang ya. Iya bu, tapi saya lagi nyetrika, bentar lagi beres. Iya. Ibu, aduh hati-hati ibu. Saya antar ke kamar ya bu. Ayo, Sebentar, saya Rena. ya. Hati-hati bu. Terima kasih ya. Udah nyaman bu? Saya mau nyender aja. Hati-hati bu. Kalau gitu saya bikinin teh anget ya bu. Makasih ya. Ya, baik. Permisi bu. Kayaknya tensi aku tuh naik nih. Makanya kepala jadi pusing banget. Aku telepon Angga ya buat antar ke dokter. Mbak, ini Mbak mau diantar kemana? Ke kantor, ke rumah, atau ke tempat lain? Enggak, ke kantor aja. Saya masih banyak kerjaan. Oke, langsung ke kantor ya. Oh ya, tadi kamu jadi survei tempat yang mau dijadiin mes sama papa. Jadi? Gimana surveinya, aman? Papa curiga nggak? Aman Mbak, nggak ada curiga sama sekali. Nanti untuk semuanya kamu dibantuin sama Pak Kinal kan? Iya, sudah mau jadi semuanya kok Mbak. Aman. Itu
mama kamu nelfon. Iya. Gak apa-apa mbak, nanti aja. Kan saya lagi nyetir, biar ada nyetir fokus. Kenapa nggak diangkat sih Angga? Sibuk kali ya? Ya udah, nanti kalau nggak sibuk juga pasti telepon balik. Sampai mbak. Makasih ya udah anterin saya sampai sini. Sama-sama. Makasih juga sudah dengerin curhatan saya. Semoga kamu nggak bosan. Gak pernah bosan mbak. Dan kalau misalkan memang butuh orang untuk mendengarkan suara hati, saya siap. Saya boleh minta tolong nggak sama kamu? Boleh banget. Apapun itu, pasti saya tolong. Jangan pernah bohongin saya ya. Nanti suatu saat, kalau kamu sudah nggak mau jadi pacar pura-pura saya lagi, kamu bilang. Dan kalau suatu saat nanti ada hal yang kamu nggak suka dari saya, kamu bilang. Jangan pernah bohongin saya. Dan satu lagi. Jangan pernah hilang tanpa kabar ya. Mata Davina. Mata itu benar-benar menyimpan banyak luka. Tapi gue harus bilang apa? Karena sudah terlalu banyak kebohongan yang sudah gue kasih ke dia. Ya sana. Sana. Janji sama saya. Saya janji. Jadi sedih saya. Makasih ya. Tapi asal mbak tahu saya bukan orang seperti Dipa ataupun Rian. Di mobil saya nggak ada tisu. Saya bukain dulu pintunya. Hati-hati. Thank you. Ya. Saya masuk ya. Semangat kerjanya, Mbak. Hati-hati di jalan. Jika suatu hari aku harus menyakitimu sampai ke akar, aku minta maaf, Davina.